Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 11 November 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Yunus. Yunus pasal 3 ayat 10. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari nats ini, tema kita berbunyi, menyesallah Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ada saatnya kita melihat penyesalan yang membawa kebaikan. Dalam kaitan nas renungan kita, yaitu rencana Tuhan yang sudah mantap, rencana yang final untuk membinasakan kota Niniwe. Mungkin rencana itu sudah dirinci seperti menunggang balikkan kota Sodom dan Gomora. Tinggal satu hal lagi, yaitu menyampaikan rencana itu melalui utusan Tuhan, yaitu Nabi Yunus yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan menyampaikan rencana pembinasaan itu karena kasih-Nya kepada mereka. Kenapa disampaikan rencana pembinasaan itu? Karena Allah adalah kasih. Allah tidak membabi buta. Sekiranya pun Niniwe dibinasakan, tentu dengan kasih. Mungkin kota itu akan menjadi peringatan bagi kota-kota lain. Setelah disampaikan dengan baik, maka menyusullah nanti eksekusi, yaitu membinasakan kota itu kalau tidak ada perubahan. Demikian oleh Nuh memberi contoh dulu waktu dia membangun bahteranya. Dia mengatakan kepada orang di sekitarnya, akan ada air bah. Tetapi orang banyak justru mengolok-olok Nuh. Demikian juga Lot mengajak orang meninggalkan kota Sodom. Tetapi ajakan Lot ditanggapi sebagai perkataan olok-olok atau hoax. Berbeda dengan penduduk kota Niniwe. Setelah Yunus menyampaikan berita aneh itu, yaitu Tuhan akan membinasakan kota itu, maka mulailah dari raja sampai rakyat jelata percaya kepada Allah, percaya kepada seruan Nabi Yunus. Sebagai tanda kepercayaan pada Tuhan, maka raja turun dari singgasananya, menanggalkan jubahnya dan mengenakan kain kabung dan duduk di abu. Demikian semua penduduk kota melakukan yang sama. Mengumumkan puasa termasuk bagi ternak mereka. Dan yang paling utama, mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, dari tingkah laku kekerasan, berbalik arah sama dengan kata metanoia, yaitu bertobat. Dengan berbuat baik itu bukan membujuk atau memaksa Tuhan supaya membatalkan rencana pembinasaannya, tetapi memohon. Siapa tahu Allah akan berbalik dan menyesal dan berpaling meninggalkan, membatalkan murkanya itu.
Allah melihat tindakan penduduk kota Niniwe yang tulus itu, maka menyesallah Allah, menarik kembali murkanya, diganti dengan kasih dan anugerahnya. Pertobatan kota Niniwe tidak meminta balasan, tetapi hanya itu yang dapat mereka lakukan, yaitu bertobat dan pasrah. Apa yang Tuhan berikan, mereka pasrah menerimanya. Kalaupun mereka dibinasakan, mereka binasa dalam pertobatan. Lebih luas lagi kita lihat tindakan pertobatan itu dalam perbuatan baik yang tidak minta balasan, tetapi berbuat baik, meninggalkan kejahatan, kekerasan adalah hakikat hidup di hadapan Tuhan. Mari kita tinggalkanlah pikiran yang selalu digembar-gemborkan, kalau memberi 10%, Tuhan membalas dengan 100%. Pikiran seperti ini adalah pikiran transaksional. Di dalam ketulusan, berapapun kita persembahkan, itu adalah hakikat hidup dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, bukan mengharapkan imbalan. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, adakah firman Tuhan atau ayat dari Alkitab yang mengawali pertobatan Anda? Yang kedua, apakah gereja Anda cukup besar menyerukan seperti Nabi Yunus untuk orang berbalik kembali kepada Tuhan? Yang ketiga, adakah gambaran kejahatan kota Niniwe di zaman sekarang? Mari berdoa. Allah Bapa Sorgawi, ajakan bertobat selalu kami dengar, baik dari Alkitab firman Tuhan, melalui ibadah yang diselenggarakan oleh gereja Tuhan, maupun dari hati kami oleh bisikan dan tuntunan Roh Kudus. Semoga pertobatan kami tidak pernah berhenti, agar arah perjalanan hidup kami sungguh mengikut jalan Tuhan. Demikian doa dan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.